Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Nah, teman-teman, tahun ini kita akan membagi kelas kita dengan nama pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Untuk KBI kita beri nama Sultan Hasanuddin. Untuk kelompok A, Pangeran Diponegoro, dan untuk kelompok B1 adalah Jenderal Sudirman, dan untuk kelompok B2 adalah Cut Nyak Dien. Nah, teman-teman, bagaimana kisah perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Kita simak kisahnya berikut ini ya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631 Masehi. Beliau adalah Sultan Kerajaan Islam Goa yang ke-16 yang merupakan putra dari Sultan Kerajaan Goa yang ke-15. Sultan Hasanuddin adalah anak yang cerdas dan pandai berdagang. Beliau belajar agama Islam sejak kecil kepada seorang ulama yaitu Syekh Sayyid Jalaluddin. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja pada usia 24 tahun yaitu pada tahun 1655 Masehi. Beliau sangat gigih melawan Belanda yang menguasai monopoli perdagangan yang sangat merugikan warga pribumi di wilayah Indonesia bagian timur. Beliau wafat di Makassar pada tanggal 12 Juni 1670 dalam usia 39 tahun. Nama Sultan Hasanuddin diabadikan untuk nama sebuah universitas di Makassar, nama Bandara Internasional di Makassar, serta nama Kodam 14 Hasanuddin di Makassar. Dan gambarnya juga pernah dicetak dalam lembaran perangko. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang mempunyai nama kecil Raden Mas Antowiryo lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta. Beliau adalah pribadi yang cerdas, banyak membaca dan ahli hukum Islam. Ketika beliau dewasa dan melihat kesewenang-wenangan Belanda terhadap pribumi dengan menarik pajak terlalu tinggi dan tidak menghargai adat istiadat setempat, maka Pangeran Diponegoro geram dan melakukan perlawanan terhadap Belanda yang didukung oleh warga dan para kiai serta tokoh agama. Beliau memimpin perang melawan Belanda di Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Namun sayang, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap Belanda dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga akhir hayatnya, yaitu pada tanggal 8 Januari 1855 dalam usia 69 tahun. Nama Pangeran Diponegoro diabadikan sebagai nama universitas di Semarang, Kodam 4 Diponegoro, dan nama jalan di berbagai kota, nama museum, nama monumen, dan beberapa patung Diponegoro. Dan gambarnya pernah dicetak dalam lembaran uang kertas rupiah. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil, Sudirman adalah anak yang rajin belajar dan mengaji. Dia juga aktif di organisasi kepanduan yang diselenggarakan organisasi Muhammadiyah. Sejak sekolah menengah, Sudirman sudah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sebelum bergabung di PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, beliau adalah seorang guru. Kemudian diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 18 Desember 1945 setelah pasukannya berhasil mengusir Inggris dan Belanda dari Ambarawa. Setelah itu, Sudirman memimpin perang gerilya melawan Belanda selama 7 bulan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Karena sakit paru-paru yang parah, kemudian beliau pensiun dan pindah ke Magelang.
hingga wafat pada tanggal 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun. Nama Jenderal Sudirman diabadikan sebagai sebuah nama universitas di Purwokerto, nama jalan di berbagai kota, nama museum dan monumen, serta gambarnya pernah dicetak dalam lembaran uang kertas rupiah. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Aceh pada tahun 1848. Perjuangan Cut Nyak Dien melawan penjajah dimulai sejak suami pertamanya yaitu Tengku Ibrahim wafat dalam pertempuran melawan penjajah Belanda. Sejak saat itu, beliau bertekad untuk melanjutkan perjuangan Tengku Ibrahim. Berlanjut ketika menikah dengan Tengku Umar yang juga pejuang, perjuangan Cut Nyak Dien makin berkobar. Namun karena sakit, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh Belanda yang kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien meninggal di Sumedang pada tanggal 6 November 1908 dalam usia 60 tahun dan perjuangannya dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Cut Gambang. Nama Cut Nyak Dien diabadikan menjadi nama bandar udara di Meulaboh, nama jalan di berbagai kota, nama masjid di Jakarta, nama museum dan nama kapal perang TNI Angkatan Laut. Dan fotonya juga pernah dicetak dalam uang kertas rupiah. Nah teman-teman, demikian tadi kisah keempat pahlawan pejuang kita yang kita jadikan nama kelas kita. Semoga kita dapat meneladani perjuangan mereka dalam kita mengisi kemerdekaan negeri kita, Indonesia. Nah, demikian dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.